Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman yang saya cintai. Saya akan memberi pengantar tentang satu tema. Terkadang kemaksiatan itu lebih baik daripada ketaatan. Tema ini menarik karena apa? Karena banyak orang yang memiliki perilaku, sikap, dan tindakan yang saleh. Tapi hati-hati, karena apa? Karena seringkali ketaatan, kesalehan itu sering mengundang kesombongan. Ada satu kisah pada zaman Nabi. Ada seorang anak muda yang terus-menerus ibadah sampai tidak ada waktu sedikit pun yang tanpa ibadah. Ketika Rasul bertemu dengan para sahabat, ada seorang sahabat yang tanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, apakah Anda tahu ada seorang anak muda yang terus-menerus ibadah sampai-sampai tidak ada waktu sedikit pun dia tidak beribadah?" Kata Nabi, "Aku tidak tahu." Pada saat obrolan itu berlangsung, tiba-tiba anak muda itu masuk ke dalam majelis yang Nabi bersama sahabat sedang membicarakannya. Akhirnya sahabat bilang, "Itu Nabi yang aku maksud, anak itu." Pas Nabi menoleh, apa ucapan Nabi? "Hai anak muda, kenapa itu di keningmu itu ada stempel dari setan?" Si anak muda diam saja. Terus kemudian dia tidak bicara apa-apa. Tapi Nabi kemudian bertanya kepada anak muda itu, "Apakah engkau memiliki rasa bahwa engkau lebih baik dari semua sahabat-sahabatku yang ada di sini?" Si anak muda itu cuma senyum biasa dan tidak lama kemudian dia keluar dari ruangan. Teman-teman yang saya cintai, Nabi kemudian memerintahkan kepada para sahabat agar menangkap anak muda itu. Tetapi satu orang pun sahabat tidak ada yang mampu menangkap anak muda itu. Karena apa? Karena tidak ada sedetik pun waktu yang dia tidak sholat. Dia terus menerus sholat sehingga ketika mau ditangkap dia sedang sholat. Kembali kepada Rasul, "Aku tidak sanggup Nabi, karena anak muda itu terus menerus sholat." Sampai Sayyidina Ali karramallahu wajhah tidak sanggup juga menangkapnya. Nabi memerintahkan menangkap anak muda itu karena tadi dengan simbol stempel di keningnya itu dari setan, dia memiliki kesombongan, perasaan bahwa dia lebih mulia dari siapapun, termasuk dari para sahabat Nabi itu. Teman-teman yang saya cintai, karena itu Nabi memerintahkannya untuk menangkap. Tapi ketika para sahabat tidak ada yang sanggup menangkapnya, karena mereka berpegang kepada pedoman orang yang sedang ibadah, orang yang sedang sholat tidak boleh ditangkap. Tapi Rasul pernah mengatakan, sekarang mungkin tidak ada yang berhasil menangkapnya, tapi nanti Ali, kata Nabi, engkau akan menangkap anak muda itu. Singkat cerita, ketika Ali menjadi seorang khalifah, ternyata anak muda itu menjadi pemimpin aliran Khawarij. Kita tahu aliran Khawarij itu adalah aliran yang keluar dari kelompok Ali dan kelompok Muawiyah. Kenapa keluar? Karena aliran Khawarij itu adalah aliran yang merasa paling benar, yang merasa paling soleh dan paling taat, dan dipimpin oleh anak muda itu. Nah saat itulah karena Ali sedang menjadi Amirul Mukminin, menjadi presiden, maka Ali berhasil melumpuhkan anak itu dan terbunuhlah anak itu dalam medan pertempuran. Teman-teman yang saya cintai, jadi hati-hati terhadap sikap kita, karena kita misalnya sering melakukan salat malam, zikir dan sebagainya, sehingga timbul rasa bahwa saya lebih baik dari yang lain, bahwa saya lebih suci dan lebih soleh dari yang lain. Menarik terhadap kisah ini, misalnya kita kutip salah satu hikmah dari Ibnu Athaillah. "Maksiyatun awrasat zullan waftiqaran khairun min ta'atin awrasat izzan wastikbaran." Maksiat yang melahirkan kehinaan dan kepapaan itu lebih baik daripada ketaatan yang melahirkan kebanggaan dan kesombongan. Karena itu ada satu kisah dulu. Ada seseorang dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan dan ingin bertemu dengan Tuhan. Dalam perjalanan mencari Tuhan itu, dia ketemu dengan dua model orang.
Pertama, ada anak muda yang kerjanya mabuk teler, artinya dalam kemaksiatan terus. Ketika bertemu sama orang yang sedang menuju Tuhan tadi itu, dia bertanya, memang kamu mau kemana? Kata anak muda yang sedang mabuk tadi itu. Orang tadi menjawab, aku sedang mencari Tuhan. Sambil dia tersenyum agak nyinyir gitu, memang kamu merasa akan berhasil bertemu dengan Tuhan? Ya wallahu a'lam, kata orang itu. Anak muda tadi kemudian melanjutkan, begini saja, mudah-mudahan kamu bertemu dengan Allah. Kalau kamu ketemu dengan Allah, tolong tanyakan, neraka mana tempat aku kembali nanti di akhirat? Baik, kata orang itu, nanti aku sampaikan. Dia terus berjalan, ketemu sama seseorang yang terus-menerus melakukan ibadah, melakukan sholat di sebuah musola kecil di tengah-tengah hutan. Dan sama dia, ketika orang saleh tadi tahu bahwa orang itu sedang mencari Tuhan dan ingin bertemu dengan Tuhan, dia menyampaikan salam kepada Tuhan. Kalau kamu ketemu Tuhan, sampaikan, surga mana tempatku kembali nanti. Teman-teman yang saya cintai, ketika dia sudah tercerahkan, sudah mendapatkan hidayah, dia kembali ke tempat di mana dia tinggal. Sebelum dia kembali, tiba-tiba ada suara yang dia dengar. Wahai kamu yang sudah tercerahkan, adakah titipan salam atau pertanyaan untuk Tuhan di perjalanan tadi? Oh iya, ada. Ada 2 orang yang menitipkan pertanyaan kepadaku. Kalau aku bertemu dengan Tuhan, bisakah aku mendapatkan jawabannya? Ya, kata suara tadi itu. Sampaikan, pertama orang saleh yang kerjanya ibadah, sholat terus di musola di tengah hutan tadi itu, tempat dia nanti bukan di surga, tapi di neraka. Orang tadi kaget, oh begitu, iya kamu sampaikan saja bahwa tempatnya adalah di neraka. Lalu anak muda yang kerjanya mabuk tadi itu, maksiat terus-terusan, sampaikan kepadanya tempatnya nanti di surga. Baik, kata orang tadi, nanti aku sampaikan. Maka ketika bertemu orang tadi dengan seorang yang terus-menerus ibadah di musola tengah hutan tadi itu, sudah kamu ketemu dengan Tuhan? Orang itu jawab, ketemu tidak, tapi aku sudah mendapatkan jawaban dari pertanyaanmu. Oh iya, apa jawabannya? Tempatmu katanya di neraka. Apa? Kata orang tadi. Kalau gitu untuk apa aku capek-capek ibadah siang malam, tahajud, puasa, zikir, kalau tempatku di neraka? Maka jubah, peci, tasbih yang dia pegang dia lempar, dia pakai baju biasa karena dia kecewa dari berbagai macam ibadah yang dilakukannya, tidak menempatkannya di surga nanti di akhirat kelak. Sebaliknya anak muda yang kerjanya mabuk, berbuat maksiat terus-terusan, ketika ditanya, kalau gitu tempatku di neraka apa kalau aku nanti mati? Apa kata orang tadi? Tempatmu adalah di surga. Yang betul tempatku di surga. Iya, itu jawaban yang aku peroleh. Masya Allah, kata anak muda tadi. Dia langsung itu buang minuman keras yang biasa dia minum. Dia langsung lari ke kamar mandi, membersihkan badan, menghilangkan hadas besar, hadas kecil. Lalu dia bersujud, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hatinya, aku yang berbuat maksiat begini saja, Allah masih menghormatiku sehingga aku nanti diberikan surga di akhirat kelak. Teman-teman yang saya cintai, itulah 2 kisah ekstrim. Yang satu ahli ibadah tapi merasa berhak mendapatkan surga. Yang satu ahli maksiat dan dia juga merasa pasti akan masuk neraka. Karena ternyata setelah informasi itu diberikan, betul yang ahli ibadah berbalik menjadi ahli maksiat dan ahli maksiat berbalik menjadi ahli ibadah. Teman-teman yang saya cintai, demikian apa yang saya sampaikan. Semoga ada manfaat buat kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.